LSM Harimau, ini kedengeran nggak di sana? Hidup Celtic dan Bangkok Indonesia. Itu adalah Menteri Pertahanan Keamanan RT 8 RW 4 Malaka Jaya. Boleh tepuk tangan buat Pak Neville GJ. Kalau Om dan Tante nggak minta itu tanaman, bibit tanaman, itu nggak jadi apa namanya? Jadi ini rahasianya lagi ya. Kalau beli tanaman otomatis kan supaya saya dihubungi. Terbukti ya ibu-ibu ya. Di tempat kami ya, itu ada gang untuk listriknya kita menggunakan listrik dari RT gang 10 posisinya orangnya bayar dari 25.000 iuran warga setiap bulan. Jadi di situ Halo, jangan lupa subscribe channelnya Henry Afrizal. Lonceng jangan. Inten ada teman-teman dari LSM Harimau. Ini kedengeran nggak di sana? Yang menjemput kita, jalan ditutup, semua diblok, ngalah-ngalahi Pak Presiden SBY ya. Hidup Celtic dan Bangkok Indonesia. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Kebetulan nih rahasianya, ini ketua umum, bukan ketua umum, ketua Jakarta Timur itu adalah Menteri Pertahanan Keamanan RT 8 RW 4 Malaka Jaya. Boleh tepuk tangan buat Pak Neville GJ Muskita. Mana Pak Neville? Kontribusi mencegah krisis planet. Teman-temannya udah keren banget. Sepedahan tuh udah keren banget. Artinya apa? Menjaga lingkungan, menjaga pembangunan berkelanjutan. Kalau lihat di SDGs ini kalau nggak salah nomor 11 ya, pembangunan berkelanjutan. Jadi ini kami sampaikan dalam peringatan Hari Sepeda Dunia dan Lingkungan Hidup 2024 di Pusat Media Percontohan Pembelajaran Pencegah Krisis Planet RT 8 RW 4 Malaka Jaya, Durensawit, Jakarta Timur. Teman-teman, Om dan Tante, kalau lihat di Google Maps, tolong lihat Google Maps. Ayo, sebelum kuis lihat di Google Maps. Katanya kemarin pada saat kampanye Backlog saya ditanya oleh salah seorang panelis, bagaimana Anda bisa mengajak generasi Z yang generasi rebahan yang identik dengan kekuatan jempolnya gitu untuk ikut goes. Ya saya harus menggunakan teknologi dan kemampuan yang memang dimiliki oleh generasi Z, sehingga terpaksa kita menggunakan kuisis untuk nanti door prize ya. Tolong dibuka di Google Maps, ketik pencegah krisis planet Malaka Jaya, pasti munculnya ke sini. Kenapa? Karena di tempat ini sekarang sudah mulai viral. 2 bulan yang lalu begitu terbentuk, ini langsung kami blast. Kebetulan ini ada rahasianya, jangan bilang-bilang ya, ada Pak RW di sini. Saya dosen S1, S2, S3, tetapi saya ingin banyak jamaah sehingga saya nggak mau ngajar S2, S3, enaknya ngajar S1. Anak-anak inilah yang membantu kita ngeblast. Bayangkan kalau saya yang naik daun atau pedal 30 atau BKT atau Back to Industry Down, manfaatkan kekuatan kita, manfaatkan jejaring kita, benar nggak teman-teman? Ya, tiba-tiba muncul di Google Maps. Saya kemarin 2 kali dikonfirmasi Google Maps dari Singapura bahwa pertama, apakah titiknya benar di titik ini Pak? Katanya gitu in English gitu ya, pakai bahasa Jawa. Mr. Taufik, is that the location is true, the point you titik lah gitu ya. Kemudian saya bilang iya, karena ternyata ada titik lain 100 meter di sebelah sana gitu. Ada orang yang ngetek di dalam mobil, sehingga lokasinya tidak presisi. Yang kedua, saya dikonfirmasi, apakah nomor telepon yang tertera di Google Maps di pencegah krisis planet Malaka Jaya itu adalah betul nomor saya itu? Saya jawab iya. Nah, teman-teman, di sana terlihat ada 315 ya reviewer dan banyak bintang 5, sehingga itu membantu kita untuk nge-blast. Jadi rahasia teman-teman.
Habis. Wih, mantap. Kumpulkan Rumpin di bawah komando BPDAS Ciliwung Citarum, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai Ciliwung dan Citarum. Kalau Om dan Tante nggak minta itu tanaman, bibit tanaman, itu mau jadi apa di sana? Jadi hutan, gitu ya? Minta. Nah, kemarin pada saat beliau menunjuk kami menjadi ketua RT, 14 Oktober 2023, 2 minggu kemudian Pak Wali Kota saya undang ke sini untuk menyerahkan bibit tanaman produktif 717 waktu itu. Datang berita naik. Ini rahasianya lagi nih ya. Kalau berita naik otomatis kan banyak orang lihat nih. Makanya ada nama saya panjang di Jembreng, nomor teleponnya ada. Itu bukan real, bukan pamer, enggak. Supaya saya dihubungi. Terbukti banyak ditelepon oleh perusahaan-perusahaan yang mau ngasih CSR. Kemudian terakhir ini. Lalu apa dengan adanya ini, dampak kegiatannya apa? Nah, pertama economically visible, kemudian environmentally sustainable, sama social acceptable. Ya, tentunya ini contoh tanaman produktif mengurangi emisi karbon di environment sustainable. Pembersihan dan penggunaan lahan tidur menjadi kolam gizi, meningkatkan kenyamanan lingkungan. Om dan Tante, saya kaget kemarin ada ibu-ibu bawa cucunya di sini banyak. Dari dalam, dari dapur saya, ini kan dapur saya nih, bilang gini, dari dapur saya bilang gini, kedengeran gini, wah ibu nganter anak cucu ya, iya nih cucu nih enak daripada harus ke SeaWorld katanya. Wah, saya sama istri lihat-lihat, saya nggak SeaWorld keren banget kan gitu ya. Ya hanya tinggal yang anorganik doang. Bahkan setiap hari Rabu jam 1 ya ibu-ibu ya, di tempat kami di RT ini itu ada bank sampah Gunung Mas yang mengambil. Jadi jangan sampai IG saya dan YouTube serta TikTok di @taufikyusuf. Tolong di subscribe. Yang saya mau tanya, apakah di RW ini udah ada pemisahan sampah organik dan non organik gitu? Itu sudah berapa lama gitu? Karena itu sangat membantu sekali untuk pemerintah. Walaupun sudah ada Bantar Gebang, tetapi di sana itu tetap butuh pemisahan sampah dari awal ini, kita sudah misah-misahin gitu. Jadi tidak hanya sampah kotor, tetapi sudah mana organik dan organik. Dan saya mau tanya nih, listrik ini gimana? Di sini kan ada listrik nih, ini pembayarannya itu kepada siapa? Apakah kas RT ataukah iuran warga ataukah dari siapa? Karena kan kalau kita bikin seperti ini otomatis kan listriknya juga harus kita perhitungkan. Nah ini saya itu aja yang mau tanyain sih. Ya, jangan lupa Tante Novita nggak? Oke, hadiah nih. Saya jawab yang kedua dulu Pak Ero ya. Untuk listriknya ini cek satu. Untuk listriknya kita menggunakan listrik dari RT di gang 10 posisi meterannya gitu. Di sana ada timer juga, ada beberapa item, salah satu timer dikumpulkan di gang 10. Ini hanya bagian dari meteran listrik yang di sana gitu. Dibayar dari 25.000 iuran warga setiap bulan. Jadi di sini 25.000. Saya di Bogor aja 150.000. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan kami Pak, tapi sebelum bertanya saya coba menggambarkan dulu apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa apa yang sekarang ini kita lihat bersama ini adalah hasil yang sudah ada. Tadi juga ditayangkan di paparan bahwa sebelum ada ini itu masih kosong gitu kan. Nah ini pertanyaannya itu karena ini kami baru semua nih Pak. Di sini juga ada Pak RT juga di sini, Pak RT Salam ada. Kemudian ada Pak RT Degenjot juga ada. Nah ini kan sebenarnya poin yang sangat bagus banget. Triggernya itu apa gitu, sehingga rekan-rekan Pak RW dan Pak RT di Malaka ini terus bisa membuat hal yang seperti ini. Nah, barangkali itu Pak, motivasi dan langkah-langkah awal untuk bisa menciptakan hal ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini kita kasih aja dulu Pak. Iya, asik. Ya, Terima kasih bro. Mau Pak RW? ya jadi menjawab tadi ya, apa triggernya atau pemicu sehingga dari keadaan yang sebelumnya sampai yang seperti kita lihat ini. Kalau dari kami adalah sebenarnya dalam surat keputusan gubernur itu ya tahun 2018 kalau nggak salah, itu ada
bidang baru ini sesuai dengan program Kementerian Lingkungan Hidup, yaitu bidang pengelolaan sampah atau dulu lingkungan hidup. Nah, di situ sampai dibentuk dari tingkat RW, tingkat RT, setiap RT itu struktur organisasinya harus ada bidang pengolahan sampah. Nah, itu yang menjadi pemicu kita juga untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seperti sekarang ini kita lihat ya. Dari pengelolaan sampah, kemudian lingkungan, itu sebenarnya yang menjadi trigger kita juga. Kemudian juga ini juga tentunya pasti dari inisiatif dari pimpinan wilayah ataupun juga dari kolektif dari warga, kolaborasi antara pengurus dan warga. Saya rasa itu Pak triggernya, saya rasa ya ini adalah kepedulian kita. Pengurusan yang keempat kan KSB biasanya, ketua sekretaris bendahara. Satu lagi bidang pengelolaan sampah gitu di SK kita ya, Pak RT yang lain juga pasti tahu tuh. Nah, ini kemudian kita berpikir karena melihat ada undang-undang tadi bahwa kita diminta untuk mengelola lingkungan, kita mulai kumpul nih warga, saya pengen buat taman gantung, saya pengen hidupkan lahan tidur, saya pengen kita punya kontribusi positif untuk menjaga lingkungan, dukung nggak? Dukung gitu ya. Kita bikin sesuatu oke gitu. Jadi warga rapat tiap minggu Mas, beneran deh. Sampai mabok tuh. Hati-hati kalau saya jadi presiden Baik Tua Indonesia bisa gaspol. Jangan pilih saya tuh, rusak nanti. Bisa. Ada 2 anak saya di IPB bilang, "Bi, itu rumpin tuh kebanyakan bibit belum dibagi. Sayang kalau nggak diambil." Nah, itu kan saya tularkan kepada om dan tante semua kan. Padahal kantor saya sama Kementerian Lingkungan Hidup kan depan-depanan tuh, lempar tali, gantolnya juga nyampe padahal ya. Tapi saya nggak tahu informasi ini. Teman-teman, makanya izin, isi kepala kita dikosongkan kalau mau dengerin siapapun. Jangan lihat siapa bicara tapi dengar apa katanya, bener nggak? Ya, jadi kosongkan. Ternyata anak saya ngomong, saya langsung bikin surat dong. Datang kepala BPDAS Citarum Ciliwung Pak Insinyur Pina Ektalipta datang ke sini, pengen tahu bener nggak Perumnas Teneri pengen nanam 700 tanaman produktif gitu. Om dan Tante lihat nomor 4 di sana. Itu tanaman produktif ada nomornya ya di rumah hijau. Itu dari bulan Oktober baru setinggi itu tanamannya. Kenceng nggak? Ya. Kenapa? Karena media tanamnya hanya lantern bag berukuran 25 liter. Bayangkan kalau Om dan Tante di Celtic sana, saya yakin ini pasti banyak yang punya tanah, nggak kayak kita. Dimanfaatin buat nanam deh, bener. Insya Allah berkah, anak cucu kita dapat manfaatnya. Baca tulisan Bu Menteri, hai para warga, lingkungan ini, yuk bareng-bareng kita jaga kelestariannya. Bu Menteri ini, Profesor Siti Nurbaya Bakar, ternyata Betawi. Saya pikir karena zaman kita ada Siti Nurbaya ya, Datuk Maringgi, ingat nggak? Nah, pikir dari Sumatera Barat. Ternyata beliau gede di Jakarta Timur sini. Makanya ini harus ada gigi bajang. Gigi bajang betul ya? Gigi bajing. Kemudian harus ada nuansa Betawi. Nah, kenapa tulisannya miring-miring? Namanya juga media percontohan pencegah krisis planet yang harus berkelanjutan. Itu kan karena serapan harus miring. Indonesia tetap lurus. Tanaman. Gitu ya. Jadi ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalau serapan miring, kalau yang normal kan lurus. Ya, mohon maaf tulisan saya jelek yang dimarahin Om gitu. Jadi ini karena inisiatif kita yang tadinya kosong, makanya from nothing to something. Kita semua sepakat untuk membuat lingkungan ini tetap lestari. Kita harus naik daun supaya ada iklan masuk, supaya ada PT yang nyolek. Semua ya. Tapi kan ada PT yang nyolek sekarang. Mudah-mudahan nanti perusahaan Pak RW juga bisa kontribusi ke RW Taman RW Malakajaya. Amin. Amin. Pertanyaan terakhir, hadiah untuk penanya. Silakan Om ini kanan nih. Silakan. Om siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur nih saya dengerin paparan dari Om Taufik, kagum. Diangkat dari bulan Oktober sampai hari gini belum ada setahun ya. Pak RW bilang sih gaspol gitu kan. Saya kebetulan pernah terlibat dalam kepengurusan warga. Nggak kebayang waktu di depan tadi ada UMKM, saya nanya ibu, ini UMKM RW? Enggak Pak RT. Kaget juga, dia bilang RT bisa kayak gini, gimana kalau RW gitu kan. Yang saya nggak habis pikir, gimana caranya kalau dari Oktober sampai sekarang
menggerakkan warga untuk bisa kompak mendukung kegiatan ini, terutama kalau tadi Mbak Novi bilang pasti terkait dengan anggaran kan, dengan dana. Yang namanya warga kalau udah bicara dana biasanya kan udah malas banget gitu kan. Nah, ini yang saya masih belum bayang bisa buat instalasi seperti ini, tanaman seperti ini. Pokoknya banyak capaian yang dicapai. Saya cuma mau tanya, memulainya untuk bisa menggerakkan warga, dan mungkin kalau sekarang bicara dana, sponsor udah banyak karena udah diliput dan lain sebagainya. Mengawalinya itu seperti apa Om Taufik? Itu aja mungkin yang saya perlu tahu. Baik, terima kasih Om Tatang alias Pak Wike. Makasih Om. Pertanyaannya berbobot dan berkelas. Ini memang organisasi kalau tidak ada darahnya nggak hidup, bener nggak? Ya, saya memang tidak menghilangkan permasalahan dana ini ya. Ini memang permasalahan klasik di seluruh organisasi, bahkan baik Tulus Indonesia sendiri. Om Fahmi cerita ke saya gitu. Asetnya buat pelatihan di sini. Besok Mas Ajis dari kaum disabilitas yang ada juga stand UMKM-nya di sini. Kita beri aplaus buat Mas Ajis. Boleh tepuk tangan buat Mas Ajis. Beliau menggunakan kursi roda. Beliau semangat untuk mengajari anak-anak di sini untuk belajar macam-macam, membuat minuman. Kemudian beliau jago dongeng, Om dan Tante. Beliau bisa dikaryakan. Bahkan pada saat kita peresmian sumur resapan ini, ada satu warga, Pak Bejo, ini mudah-mudahan beliau diberi kesembuhan di rumah hijau ini. Beliau keluar dengan kursi rodanya ikut foto, hanya ingin merasakan euforia kegembiraan kita menjaga lingkungan. Merinding nggak teman-teman? Ya, saya merinding nih. Mudah-mudahan Pak Bejo segera diberikan kesembuhan. Gitu Mbak Tata ya. Jadi saya yakin pemberitaan positif, sentimen positif pasar pasti memberikan manfaat yang baik untuk kita. Kalau bukan buat kita, buat keluarga kita. Kalau kita berbuat baik untuk lingkungan, insya Allah pasti kita akan tuai kebaikan kita dari manapun juga. Terima kasih Om, semoga bermanfaat. Pertanyaannya hanya 10, tidak 12. Semula saya hadiahnya sepeda. Selesai. Kita jadi 10 pertanyaan saja. Kita buat kesepakatan untuk yang mendapatkan sepeda mini. Mereknya RT8 bersama Tumbuh Maju. Kamu masih kelihatan nih. Polygon. Sensor. Dan mohon maaf, ini nggak jadi dapat tambahan door prize karena kita memberitahu proses. Mereka janji pengen ngasih door prize sepeda. Cuman karena saya baru masuk 3 hari, ditolak. Nggak apa-apa, kita jadi tahu. Oke, 70 partisipan. Kita buat kesepakatan, sepeda ini diberikan untuk pemenang yang kelima. Bukan yang ranking 1 ya, Bapak Ibu dan Tante semua ya. Itu apa? Door prize lagi? Oh, Masya Allah. Wow, ini mau di roller aja atau biar menarik. Kita roller ya. Untuk kita beri tepuk tangan untuk Bike Indonesia nih, Bapak dan Ibu dan Tante. Buat semua. Ini semuanya boleh ikut. Nanti yang mengisi daftar hadir akan saya spin. Nomornya sudah ada di sini. Mohon warga juga boleh ya. Ini yang mengisi daftar hadir. Ikut bisnis mendekat ya, merapat ke sini ya dengan 8. Waduh, Masya Allah banyak banget. Ini dari mana Om? Masya Allah, Alhamdulillah Bike Indonesia. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Bike Indonesia. Hadiahnya banyak banget nih, 5 helm, 5 sarung tangan. Wow. Oke, silakan kerjakan. Ini untuk hadiah keberapa nih Pak? Pertama. Oh iya. Ini apa? Apa ini maksud dengan pengolahan sampah ke komposter? Yang kelima, apa ini maksud dengan pemasangan alat pemadam api ringan 3 dimensi? Itu kan panjang jawabannya kan? Itu kata kuncinya. Apa yang maksud dengan penyediaan alat kebersihan? Kemudian ketujuh, apa yang maksud dengan jadwal tiket kebersihan kolaborasi warga? Yang kedelapan, apa yang maksud dengan taman lalu lintas? Yang kesembilan, mengapa harus ada jadwal tiket sedangkan kita sudah dewasa? Waduh, jawabannya panjang semua nih. Tapi yang paling panjang biasanya lah. Jika dilihat dari Google Maps, ada rekor muri apa di lokasi pencegah krisis planet Malaka Jaya? Silakan masih berjuang, Om dan Tante semua, Bapak dan Ibu para warga.
Pemimpin barisan masih Muhammad Haidir, kemudian Nurul Sofiati, kemudian Enda Retno, kemudian Novi Celtic, kemudian Titi Kris. 3, 2, 1. Kita lihat siapa pemenangnya, peringkat kelima. Oh, halo filmnya Nugro Fendi, Fadil Nana. Yang kelimanya lihat nih, siapa klasmen terbaik? Kelima, Titi Kris. Boleh berdiri tanpa Titi? Dapat sepeda? Iya. Malah bingung. Boleh maju, aja diserahkan oleh Bapak RW. Boleh. Tante Titi, ngomong Pak RW, kami tanggengan bahasa Jawa itu. Oke Tante, kita panggil Tante Titi Kris untuk mendapatkan sepeda Dari tim Goes. Ini langsung ke Mang Ade nih. Langsung dibawa ke Mang Ade nih sama Tante Titi nih. Langsung Mang Ade nih. Oh, boleh tenang buat Tante Titi Kris. Sama Pak RW, Pak RW. Oh ya Pak RW. Pak RW, Masya Allah. Langsung ke Mang Ade. Sebentar, saya mau tanya dulu nih Pak RW. Tante Titi ini mimpi apa semalam? Aku membayangkan aja aku seneng mau kesini gitu, jadi udah semangat aja karena aku seneng berhubungan dengan yang lingkungan. Terus, Alhamdulillah. terus nyangka nggak dapat hadiah tadi? Kok kayak kelihatan bengong? Enggak, tadi itu kenapa saya dipanggil gitu, saya nggak tahu kalau saya mau dapet ini. Makasih banyak Om Taufik. Siap dia bawa ke puncak. Pengalaman ini ya berharga buat saya dan juga berkesan buat saya. Terima kasih Tante Titi. Pak RW mau komentar boleh Pak RW? Selamat Bu ya. Makin tambah semangat sepeda. Makin jauh nih ya dengan voice-nya ya. Jadi kembali lagi ke zaman edan sepeda ini. Iya. Buat sekitar lingkungan rumah dan main-main ke sini. Ibu tinggal di mana, Bu? Masih daerah Jatiwaringin sini. Oh, dekat. Berarti dekat ya, Jatiwaringin dekat. Ini Tante Titi ini sering kita undang di TPK Bersepeda juga. Beliau ratu tanjakan nih. Iya. Terima kasih Tante Titi. Semoga bermanfaat. Semoga juga bisa tularkan kepada yang lain ilmu yang kita dapat hari ini di tempat yang mungil ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat. Boleh kembali ke tempat, tapi sepedanya jangan dibawa pulang ya.